معبود إلا الله لا إله إلا الله لا مطلوب إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله وأتوب إليه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى حضرته الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين بسبيل الله وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا عبد القادر الجيلاني ثم سيدي النووي وسلم وفروع silsilati man'ain syama'il summa ila jami'il kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat mimma syarikil ardi lan maghribi bari susun abana wa umatana wa jadadana jaddadana masyayikhana wa satidatana وسديدتنا شهود الليل والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Fatihah. Bagi yang sakit insyaallah damang desa bihara-biharina. Allahumma rabbana sazibil basa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan ajilan la yughadiru saqaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirlana amin. Allahumma astajib insyaallah doa kita dikabul diijabah amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa mu'allif rahimahullahu nafa'ana bihi fid darain. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Faslun, satu pasal. Kita menginjak judul baru, Pak. Insyaallah bab salat. Kemarin hal-hal yang membatalkan dan merusak salat sudah selesai. Kita menginjak judul baru. Faslun, satu pasal fi bayani sholati, pada bab yang menjelaskan tentang sholat allati talzamu fiha, yang mesti, yang wajib, yang kudu di dalam sholat tersebut. Niyatul jamaati, niat berjamaah.
alladzi yalzamu, yang wajib, yang mesti biha di dalam sholat, niyatul imamati, niat imamah. Jadi harus ada imaman bagi imam. Arbaun, di 4 tempat sholat. Apa saja yang wajib di dalamnya ada niyatul imamah, bagi imam mesti mengucapkan imaman. Satu, al-jum'atu, salatnya adalah salat Jumat. Jadi wajib, Pak. Itu. Nanti kita akan baca syarahnya lebih lanjut lagi. Usalli fardal Jum'ati rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan imaman. Wajib bagi imam mengucapkan kalimat imaman di dalam sholat Jumat. Bagaimana jika imam tidak mengucapkan imaman di dalam sholat Jumat? Nanti akan dibaca di sarahnya. Lam akidah sholat, maka sholat Jumat tidak tertunaikan. Berat, Pak? Berat. Ya. Kalau imam tidak mengucapkan kalimat imaman, karena mesti nih bagi imam di dalam sholat Jumat. Gitu. Kira-kira Bapak suka tahu nggak imam mengucapkan imaman? Ya terlepas, karena tugas makmumah mengucapkan apa? Makmuman. Itu ya, tugas makmum ya makmuman. Cuma di dalam konteks sholat Jumat, maka imam wajib niyatul imamah. Itu. Nah, barangkali nanti Bapak ya sudah beres sapinah, naik jadi khotib Jumat nanti. Pak Asep ya. Jadi nanti jadi imam salat Jumat, maka wajib mengucapkan kalimat imaman. Yang pertama, yang kedua mu'adah, salat yang diulang. Nah, ya, salat yang diulang. Nanti salahnya akan lebih jelas lagi, Pak. Mu'adah, salat yang diulang. Boleh nggak salat diulang? Boleh, gitu. Yang mengulang sholat itu adalah yang tahu akan pahala, Pak. Anu getol sholat pasti dia akan muadah, tapi anu kedul sholat mal muadah, gitu ya. Nggak akan muadah kedul sholat. Sudah aja cukup, gitu ya. Gitu. Nah, bagi mereka yang muadah, kemudian konteksnya dia menjadi imam, maka wajib dia mengucapkan kalimat imaman. Kemudian wal manduratu jamaah, salat yang dinadarkan berjamaah. Wajib mengucapkan kalimat niyatul imamah, niat imamah. Wal mutaqaddimatu fil matar, dan jamak takdim sebab hujan. Itu 4. Berarti selain yang 4 ini, selain Jumat, muadah, salat yang dinadarkan, ya, salat yang jamak takdim karena sebab hujan, imam tidak mesti mengucapkan kalimat imamah. Bisa dipahami, Pak? Gitu. Contoh barusan subuh imam nggak mesti mengucapkan kalimat apa? Imamah. Usolli fardhus subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Jangan mengatakan imamah, karena tidak dianjurkan. Tapi dalam setiap sholat makmum yang ditegakkan secara berjamaah, maka makmum mesti mengucapkan makmuman. Bisa dipahami? Berarti kalau sholat subuh nih, makmum mesti mengucapkan kalimat makmuman, biar tertunaikan apa? Niatul jamaahnya, niat berjamaahnya. Nanti akan lebih jelas lagi di dalam kitab Fathul Qorib. Itu ya, syarahnya nanti disarah oleh Imam Al-Bajuri. Lebih jelas lagi. Jadi di dalam sholat subuh, sholat duhur, kemudian ya sholat yang 5 waktu, selain sholat yang 5 ini nih,
tidak mesti imam mengucapkan kalimat imaman gitu. Karena dulu kan sudah disampaikan tingkatan niat itu ada 3 ya. 1 tingkatan sholat fardu, kemudian tingkatan sholat sunat yang ada sebab, tingkatan sholat mutlak. Bagaimana konteksnya niat yang sholat fardu harus ada 3. Dulu kan sudah disampaikan ya tingkatan niat. 1 dalam sholat fardu itu niatnya mesti ada al-qasdu ya, menentukan, kemudian al-qasdu menyengaja, kemudian ta'yin menentukan, kemudian fardun harus ada kalimat fardiyahnya. Itu harus ada kalimat fardiyahnya dulu. Kemudian kalau yang sholat sunat yang ada sebab itu cukup 2, cukup qasdun, kemudian cukup dengan ta'yin. 2. Nah, kemudian kalau sholat sunat mutlak cukup 1 saja, qasdun saja. Qasdun itu cuma menyengaja sholat. Itu tingkatan niat dulu sudah disampaikan. Lupa lagi Pak ya. Nah itu. Jadi selain yang 4 ini, latal jamu tidak dimestikan, tidak diwajibkan untuk mengucapkan kalimat imaman. Kumaha upami da biasa kapungkur teh salat teh upami jadi imam teh sok apa imaman we. Subuh imaman gitu ya, salat sunat ya berjamaah imaman gitu Pak ya. Gitu. Nanti kita akan bahas Pak ya tentang ada. Jadi tidak semestinya selain yang tempat ini bagi imam untuk mengucapkan kalimat imaman. Paslun 1 pasal bi bayani salat allati talzamu fiha niyatul jamaah. Qala alladzi yalzamu fihi niyatul imamah, yang mesti yang wajib bihi di dalam salat tersebut niyatul imamah, niat imamah. Atau alal imami, niat imamah ini alal imam. Konteksnya adalah bagi siapa Pak? Bagi imam gitu. Ma'al ihrami, niat imamah tersebut disertakan pada waktu takbiratul ihram. Jadi disertakan niat imamah ini pada waktu takbiratul ihram. Dulu sudah disampaikan wajibu dan wajib qarnun niyati, menyertakan niat ma'al ihram dengan takbiratul ihram. Jadi tatkala lisan mengucapkan kalimat Allahu Akbar, hati menetapkan, tangan mengangkat kedua ke atas. Pada waktu itu jika sholat Jumat yang ditegakkan, maka imam wajib di sana niyatul imamah. Jadi usolli fardul jum'ati rakaataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Bisa dipahami Pak? Jadi wajibnya menyertakan niyatul imamah itu pada posisi takbiratul ihram. Tentu posisi niat sudah disampaikan dulu, bukan di lisan tapi di hati. Adapun di lisan itu namanya talafuz, dan talafuz itu hukumnya menjadi sunnah, dan niat hanya di dalam hati ditetapkannya. Jadi tatkala lisan jangan putus mengucapkan Allah 14 harokat ya. Dalam hati tetapkan usolli fardul jum'ati rakaataini mustaqbilal qiblati. Kalau makmum adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu bar, itu Pak ya. Jadi bar selesai gitu, hati juga lillahi ta'ala, tangan ya di atas sejajar dengan dada, di atas pusar disimpan. Nah itu Pak. Nah di sini dikatakan alal imami ma'al ihram gitu. Jadi kewajiban niyatul imamah ini adalah bagi imam yang disertakan pada waktu takbiratul ihram. Arbaun ada 4, yaitu tadi sudah disebutkan minas sholawati, dari sholat-sholat yang ditegakkan, wahya yaitu kullu sholatin la tasihu furoda, setiap sholat yang tidak menjadi sah
furoda yang jika ditunaikan secara sendiri. Ya, sholat Jumat sah tidak ditunaikan sendiri, Pak? Tidak sah, itu harus berjamaah gitu. Bisa dipahami, Pak? Ahaduha, yang pertama adalah al-jum'atu, sholat Jumat. Falau taroka, mangga apa ya, jika seorang imam meninggalkan niatul imamah, niat imamah, ma'al ihram, yang niat imamah tersebut disertakan pada waktu ia mengucapkan takbiratul ihram, lam tasihha niyatahu, maka tidak sah niatnya. Jika niatnya saja tidak sah, berarti tidak sah pula sholatnya, karena niat merupakan rukun sholat. Walah, benar, jangan sagawaya ya jadi imam tuh gitu. Jika imam tidak sah sholatnya, berarti makmum juga ya tidak sah. Memang benar-benar harus orang-orang apa yang pinilih seorang menjadi imam Jumat itu. Tak ada yang ecek-ecek. Kadang-kadang maaf kalau khutbahnya mah mungkin sebagai bahan, tapi kadang-kadang sok aya deh teh salat Jumat dipakai apa ajang latihan oleh generasi muda. Padahal mah jangan dulu dah khatib Jumat mah harus ahli, Pak, lain tukang gitu ya. Saya lagi khatib Jumat itu harus orang-orang ahli gitu. Jadi bukan apa, bukan ecek-ecek, memang benar harus ahli. Karena kaitannya adalah Bapak ya dengan sholat duhur gitu sebagai pengganti gitu Pak ya. Makanya kan 2 khutbah itu termasuk apa Pak? 2 rakaat sholat yang tidak boleh lagot di sana. Gitu kan. Kadang-kadang sekarang itu datang ke masjid imam sudah berdiri, kan dia tidak tahu ilmunya Pak di dalam salat Jumat, makmum gitu Pak ya gitu. Jadi kadang-kadang sekarang itu fenomena datang sama dengan imam terakhir, padahal imam datang terakhir teh hukumnya sunnah Pak kan? Iya kan, imam itu datang terakhir hukumnya menjadi sunnah gitu. Sekarang mah pingin jadi imam semuanya, makmum juga sampai datang terakhir gitu ya. Subhanallahu akbar. Falau taroka niyatul imamati, jika imam meninggalkan niat imamah ma'al ihram, yang niat imamah tersebut disertakan pada waktu takbiratul ihram, lam tasihha niyatuhu, maka tidak sah niatnya. Jika tidak sah niatnya, maka tidak sah salat Jumatnya. Sawaun kana minal arba'ina au zaidan alaihim, apakah salat Jumat tersebut ditunaikan mencukupi 40 orang atau lebih? Iya, baik 40 orang ataupun lebih, itu tidak ngaruh. Kalau tidak niatul imamah, lam tasihha, tidak menjadi sah. Wa illam yakun min ahli wujubiha, meskipun yang menunaikan tersebut termasuk dari orang-orang yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat, seperti anak kecil gitu Pak ya, tidak wajib sholat Jumat gitu. Makanya arba'ina ahroron muatinin itu diantaranya ya tidak termasuk anak apa, anak kecil gitu. Jadi kalaupun ditunaikan sholat Jumat di tengah kampung, kalau kurang dari 40 tidak sah. Tapi ada antisipasi hukum Pak, ada antisipasi hukum. Apa antisipasi hukumnya? Ya kalau tidak mencapai 40, berarti setelah sholat Jumat ditunaikan sholat duhur. Jadi ada kan satu kampung Pak, dia tidak ditunaikan sholat Jumat karena dengan alasan katanya kurang dari berapa? 40. Sementara ke masjid sholat Jumat jauh. Sudah, saya pernah dulu menginisiatifkan sholat Jumat sajalah, karena metung-tung nate yang dekat teh tara sholat apa Pak? Tara sholat Jumat gitu ya. Karena apa Pak? Ya karena jauh gitu ya. Sudah tunaikan sajalah sholat Jumat, karena memang di lembur tersebut belum ditunaikan, harus ke lembur lain gitu Pak ya. Ya sudah ditunaikan saja. Yang akhirnya kan lambat laun dengan waktu, yang tadi nakanu jauh yang berangkat ay dekat mah, yang alhamdulillah ya sudah 40 lebih boleh. Karena kenapa? Ada antisipasi hukum, kalaupun tidak mencapai berapa
berapa? 40. Berarti sholatnya nanti sholat mu'adah gitu. Itu bisa dipahami Pak. Gitu ya. Sawaun kana minal arba'in aw zaidan alaihi ma lam yakun min ahli wujub ya. Nikma illam yakun min ahli wujub, tentu imam tersebut adalah menjadi imam orang yang wajib apa? Melaksanakan sholat Jumat. Wa nawa ghairu Jumat, kemudian dia berniat selain Jumat, lam tajib alaihi, maka tidak menjadi wajib baginya niatul imamah, niat menjadi imam. Jika orang tersebut yang menjadi imam tidak menjadi wajib baginya apa? Melaksanakan sholat Jumat. Nanti akan kita bahas syarat-syarat wajibnya sholat Jumat gitu Pak ya. Nanti akan masuk ke bab sholat Jumat nanti dengan apa rukun-rukunnya, khutbatani 2 khutbah gitu, nanti akan bahas ke arah sana. Nah itu jadi bagi imam kaitannya lam tajib alaihi niatul imamah, tidak menjadi wajib baginya untuk niatul imamah jika imam tersebut bukan ahli atau ya bukan ahli orang yang termasuk wajib melaksanakan sholat Jumat ya, karena dirinya tidak wajib melaksanakan sholat Jumat meskipun tidak pakai niat imamah ya, lam tajib, tidak menjadi wajib gitu. Di antara sholat Jumat itu syaratnya apa Pak? Di antara wajibnya sholat Jumat ya Pak ya tentu ya diantaranya kan baligina ahroron gitu Pak ya. Baligina apa? Mencapai usia sudah balik, ahroron merdeka ya. Tentu Islam menjadi syarat apa Pak? Wajib. Kemudian orang kafir wajib sholat Jumat enggak ya, itu wajib niatul imamah, ada sholat Jumat kadirina oke itu wajib gitu ya. Jeng tidak mungkin jadi imam nih Pak gitu ya. Nah itu bisa dipahami Pak ya. Jadi ini jelas sekali nih, falahu taroka niyatul imam mal ihram lam tasihha niyatuh. Jika meninggalkan seorang imam niyatul imamah, yang niyatul imamah itu tempatnya adalah disertakan dengan takbiratul ihram, lam tasihha niyatuh, maka niatnya tidak menjadi sah. Kalau niatnya tidak menjadi sah, tentu berarti sholat Jumatnya pun juga tidak sah. Usolli fardul jum'ati rakaataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Bagi siapa Pak? Bagi imam. Kalau bagi makmum, usolli fardul jum'ati rakaataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Yang wajib niatul imamah itu nanti harus sholat ada, jangan sholat qadha gitu Pak. Nanti akan dijelaskan. Bisa dipahami dulu Pak sampai sini sebelum masuk yang kedua. Ada yang ditanyakan dulu? Kalau lupa menyukai adaan gimana? Yang cuma makmuman lillahi ta'ala. Makmuman lillahi, tidak mengucapkan apa Pak? Adaan. Sekali lagi tadi kan niat itu ada 3 tingkatan yang fardu Pak ya. Satu harus al-qasdu, ini syarat wajibnya. Qasdu itu menyengaja, berarti kalimat usolli gitu. Yang kedua harus apa? At-ta'yin, menentukan sholat apa nih? Fardu duhur berapa rakaat sebutkan. Itu kemudian fardo, kita harus tahu bahwasanya sholat ini adalah hukumnya menjadi wajib. Makanya harus usolli fardo karena harus ada fardiyah. Jadi 3. Adapun adaan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala itu hukumnya sunnah gitu. Kalaupun toh terlewat apa-apa atau tidak apa-apa Pak, menyelesaikan sunnah gitu ya, gitu ya. Artinya apa Pak? Ya artinya kalau selama tertunaikan yang 3 ini, satu qasdun, kemudian ta'yin, kemudian fardun, sah-sah saja, tidak menjadi masalah. Nah seperti kan lillahi ta'ala, kan kalimat lillahi ta'ala diucapkan hukumnya di dalam niat itu sunnah. Kok masih perlu dibuktikan saya sholat ini karena apa? Karena Allah gitu. Nah, gitu bisa dipahami. Ya. Misalnya kalau yang tadi saran tadi paling merdeka lalu apa? Itu yang maksud merdeka itu maksudnya apakah merdeka seorang budak atau merdeka keadaan negerinya? Oh ya.
hampir rata-rata sepakat ke dalam bahasa fikih itu ada hurun, ada abdun, ya. Tentu konteks fikih hurun di sini adalah orang yang merdeka, berarti terbebas dari apa-apa, dari ikatan siapa? Majikannya. Berarti kalau dia masih terikat dalam majikannya berarti adalah abdun, bukan terhimpitnya karena situasi ekonomi gitu ya. Kayak di Palestina gitu. Oh bukan, mereka adalah hurun, ya. Jadi abdun itu apa? Ya hamba sahaya, disebutnya itu apa? Budak belian gitu Pak ya. Yang wajib sholat Jumat itu adalah karena kenapa? Dia sholatnya Jumat pun juga harus minta izin kepada siapa Pak? Ya kepada majikan dan tuannya. Kan kalau hurun orang merdeka, ya sudah tinggal berangkat saja, tidak mesti izin ke sana kemari. Nah, itu mungkin kalimat konteks hurun dengan abdun di dalam konteks fikih. Nah, insya Allah cukup mungkin ya. Alhamdulillah, nggak ada yang kita tanyakan lagi tentang sholat Jumat Pak. Jadi jelas ya niatnya, usolli fardhul Jum'ati raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan imaman makmuman atau makmun lillahi ta'ala. As-saniha wasaniha. Nah, yang kedua nih ya, yang wajib niatul imamah, niat menjadi imam. Al-mu'adatu, yang kedua adalah salat mu'adah. Salat mu'adah itu adalah salat yang diulang. Itu apakah boleh salat diulang hingga berkali-kali? Gitu ya, boleh. Sampai berapa kali kira-kira batasnya Pak? Ya nanti akan ada di bawah Pak ya. Al-mu'adatu wa hiya al-maktubatul mu'adah, yaitu mu'adah yang diulang ini adalah al-maktubah. Al-maktubah itu ya sholat fardu. Jadi dia mengulang sholat fardu atau an-nafilah atau sholat sunat. Allati tusannu, yang disunahkan piha di dalam sholat sunat tersebut al-jamaatu, sholat berjamaah. Jadi sholat mu'adah yang diperbolehkan itu adalah satu sholat maktubah, sholat fardu, kemudian sholat sunat yang disunahkan dilaksanakannya secara berjamaah. Itu boleh mu'adah. Bagi mereka yang menjadi imam di dalam sholat mu'adah al-maktubah atau an-nafilah yang disunatkan secara berjamaah, maka di dalam sholat tersebut disertakan dengan takbiratul ihram, maka wajib mengucapkan kalimat imaman. Bisa dipahami Pak? Allatani taf'alani fi waqtil ada. Yang keduanya, baik itu salat maktubah atau salat sunat nafilah yang disunahkan berjamaah fi waqtil adai. Sekali lagi, dilaksanakannya pada waktu ada. Jadi bukan salat qadha. Jadi harus apa? Sholat ada. Sanian, kedua kalinya jamaatun, secara sholat berjamaah. Kenapa dia mu'adah, mengulang kembali sholatnya? Liroja isawabi, untuk mengharapkan pahala. Jadi tidak semata-mata dia melaksanakan mu'adah, artinya sholat diulang kembali setelah dia menunaikan sholat fardu, kecuali liroja isawab, untuk mengharap pahala yang lebih besar. Boleh, tidak menjadi masalah gitu, meskipun dia telah menunaikan sholat fardu di rumah. Nih contoh, dia ke masjid, sholat berjamaah sedang ditunaikan gitu. Mau sholat lagi nggak Pak? Bagus lagi, ketawa nih. Kalau mau pahala ya silakan. Jadi tadi sholat mu'adah itu konteksnya bagi mereka yang suka apa Pak? Yang senang pahala dan yang senang sholat gitu. Kan kajian kene kan badai rapat nih di masjid nih gitu. Sholatnya tadi mana Pak? Di rumah gitu nya, ari kasampak di masjid sedang ditunaikan, mau ditunaikan sholat berjamaah. Dia kan ning keneh udud ngadaguan beres sholat. Walaupun masbuk. Nah nanti kaitannya dengan masbuk nanti.
gitu Pak ya. Jadi memang disunahkan tidak apa-apa, tidak masbuk gitu ya. Kalau sholat mu'adah, karena konteksnya adalah berjamaah gitu Pak ya. Nah, nanti akan kita bahas lebih jelas lagi Pak ya, apakah boleh masbuk ataupun tidak gitu Pak ya. Nah, jadi sanian jamaah itu lirojai sawab, hanya semata-mata mengharapkan apa Pak? Pahala gitu Pak ya. Wa man shalla salatan sahihatan, barang siapa yang melaksanakan sholat, tentu sholat yang ia lakukan itu adalah sahihah, sudah sah, artinya Bapak sudah sholat duhur atau sholat sholat asar di rumah, ya secara sah Bapak laksanakan di rumah gitu, ataupun bukan di rumah saja, di mana Pak? Di masjid gitu. Dia telah menunaikan sholat yang menurut hukum ya telah ditunaikan secara sah, walau pijamaah, meskipun yang ditunaikan itu adalah bukan munfarid, secara sholat berjamaah. Summa adroka fil waqti ma yusolliha, kemudian dia menyaksikan pada waktu tersebut adaan man yusolliha, orang yang sedang melaksanakan sholat walau munfaridan, meskipun dia dalam keadaan sholat sendiri. Sannalahu i'adatu hamau, maka disunahkan baginya untuk mu'adah, diulang kembali ma'ahu bersamanya. Wa yahrumu, dan menjadi haram qatiha untuk memutus salat mu'adah. Jadi tidak boleh Pak memutus salat mu'adah. Jika salat mu'adah sudah tertunaikan, dia mengikuti, haram hukumnya untuk memutus salat. Gitu. Kenapa? Li'anna laha hukmul fardi, karena salat mu'adah itu sama hukumnya adalah seperti derajat hukum salat fardu. Nah, jadi begini Pak, mau ikut mu'adah di tengah jalan, ya Pak, diputuskan saja sholat nggak jadi, ya tidak boleh. Karena hukum sholat mu'adah itu sama, hukumnya adalah dengan sholat fardu yang pada awal dilaksanakan, tidak boleh. Gitu. Berarti kalau sekiranya memang mau memutuskan, sudah jangan apa-apa, ya jangan mu'adah, atau hanya sebatas diajlih gitu Pak. Nah, nggak boleh gitunya, illa kecuali bijawazi tarkiha qabla syuru, boleh dia mau menggugurkan, mau memutuskan sholat mu'adah tersebut qabla syuru, sebelum tertunaikannya sholat, artinya sebelum takbiratul ihram diucapkan, dia nggak jadi, boleh, tidak menjadi masalah. Tapi kalau di tengah-tengah sholat, dia sedang sholat mu'adah bersama imam, hukumnya haram, tidak boleh. Bisa dipahami Pak? Nah, tapi jika belum tertunaikan, dia pas waktu mau takbiratul ihram makmum, dia sholatnya mu'adah gitu, atau imam tersebut juga jadi jangan diajeli mimpin siapa Pak? Mimpin makmum gitu, sehingga sholatnya contoh Fatihahnya tidak tidak benar gitu Pak ya, kemudian tidak baca surat, ya kesunahan-kesunahannya ia tinggalkan, tidak boleh. Kalaupun mau, ya tadi dari awal tinggalkan saja tidak usah mu'adah. Wa fi jawazi jam'iha ma'al asliyah, dan kebolehannya tersebut adalah jam'iha, mengumpulkannya ma'al dengan yang asli, bitayamumin wahidin, dengan satu kali tayamum. Ya, karena satu kali tayamum, satu kali sholat fardu gitu Pak ya. Sedangkan dia apa? Mu'adah, ya tentu boleh untuk tidak mengikuti sholat mu'adah, karena apa? Wajibnya ia melakukan tayamum kembali, karena satu tayamum satu sholat fardu. Tapi kalau untuk sholat sunat, satu tayamum boleh untuk beberapa kali untuk sholat sunat. Bisa dipahami Pak? Gitu. Jadi menjadi kebolehan untuk memutuskan mu'adah. Nah, dengan tadi konteksnya bitayamumin wahidin, dengan satu kali tayamum. Wadali kalil amri bitil kal i'adah. Ya, sebab diperintahkannya untuk i'adah, sholat diulang kembali, itu adalah apa? Sandaran hadisnya, sandaran dalilnya bi khobari Abi Dawuda, dalam hadis dari Abi Dawud wa ghairihi, dan yang lainnya, wa sahih Tirmidzi. Hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmidzi, wa huwa qauluhu, yaitu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shallaituma fi rihalakum,
halaikuma, jika sholaituma kalian berdua telah menunaikan salat, fi rihalakuma dalam perjalanan kalian berdua, summa ataituma masjidu jama'atan, kemudian engkau mendatangi satu masjid, kebetulan yang di masjid itu sedang ditunaikan salat berjamaah, fasallayaha ma'hum, maka salatlah kalian bersama mereka. Nah, itu Pak dalilnya. Jadi boleh ada. Fa innaha lakuma nafilah, maka fa innaha sesungguhnya lakuma bagi kalian berdua nafilah. Nafilah itu derajat salat sunnat. Qala sallallahu alaihi wasallam dalika ba'da salati subhi. Ini diceritakan kata Nabi, hadis tersebut adalah setelah tertunaikan salat subuh. Li rajulaini, karena ada dua laki-laki lam yusalliyamahu yang tidak salat bersama Rasulullah, gitu Pak ya. Karena dia telah menunaikan salat. Wa qala, kemudian Rasulullah berkata keduanya, waqala, kemudian waqala kedua orang tersebut berkata, shalaina fi rihalina, ya Rasulullah kami semuanya telah salat fi rihalatina dalam perjalanan kami. Ai buyutana, maksud rihal di sini adalah di rumah kami. Nah itu. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegur kepada dua orang laki-laki, meskipun sudah ditunaikan salat fardu, salat subuh di mana Pak? Di rumah. Ya kalau memang kebetulan ke masjid sedang ditunaikan salat berjamaah, maka salatlah iadah, karena sederajat pahalanya dengan salat sunnah. Wah, luar biasa Pak. Nah itu kaitannya dengan salat iadah. Ya gimana Pak? Ini salat Jumat terlewat. Ya. Kalau kita dalam keadaan musafir, gitu ya kan, kalau fardu biasa kan, kalau kita lagi di kendaraan dilaksanakan di kendaraan kan. Tapi kalau sholat Jumat kita sedang luar kota jauh ke di perjalanan, betul. Bagaimana pelaksanaan atau bagaimana hukumnya kita melaksanakan sholat Jumat? Iya. Kedua, kita dalam keadaan darurat, misalnya tujuan besar jauh dari masjid, bagaimana kita, apakah kita tentu sekarang banyak karena ada jas hujan dan segala macam, ini dalam konteks darurat. Yang ketiga, seringkali kita kalau Jumat di beberapa tempat ada khutbah yang pakai bahasa Arab, yang tidak kita pahami. Betul. Masalah ini. Ya insya Allah. Pertama ya satu-satu Pak ya. Nomor satu pertanyaannya adalah apa nomor satu? Musafir. Ya, bagi musafir. Musafir wajib sholat Jumat tidak Pak? Musafir itu tidak punya kewajiban untuk sholat Jumat. Kalaupun toh seorang musafir sholat Jumat ya tidak mengapa. Itu karena sekarang kan situasi kondisi untuk musafir kadang-kadang memungkinkan untuk ikut serta sholat berjamaah, sholat Jumat boleh, tidak menjadi masalah gitu Pak ya. Jadi tidak menafikan hukum. Kalaupun toh musafir tidak melaksanakan sholat Jumat, ya tentu sholat Jumat itu kan tidak sah jika ditunaikan secara sendiri. Maka bagi musafir itu adalah sholat fardu sebagaimana biasa, sholat fardu duhur gitu. Kaitannya dengan dijamak takdim ataupun jamak takhir meskipun hari Jumat tetap boleh, tidak menjadi masalah ya. Jadi sholat duhur dengan asar pada waktu hari Jumat ya jamak takdim, atau silahkan situasional, mau jamak takdim boleh, mau jamak takhir pun juga boleh. Jadi tidak ada kewajiban bagi musafir untuk melaksanakan sholat Jumat. Makanya maaf nih, kalau hari Jumat ulah sok kagok borontok kapalang caramang dek ini tante. Ya, maka hukumnya akan menjadi makruh. Kalau mau berangkat ke Garut ke Jumaahnya ti subuh keneh atuh. Lain imang jam 10 hayo ngahajakeun ini ka Garut ini ka Tasik. Meskipun ya tidak mengapa, dia boleh bisa dipahami Pak. Intinya apa? Biar bisa tertunaikan sholat apa? Jumat. Kalaupun mau tinimbang jam 10 jam 11, sudahlah setelah sholat Jumat saja berangkatnya.
Itu bisa dipahami Pak. Kadang-kadang kita terlalu memaksakan kehendak hawa nafsu gitu. Nah, itu kaitannya dengan apa? Hukumnya bisa menjadi makruh Pak. Itu makanya ulah kagok borontok kapalang caraman dek isuk kagok sakalian pas Jumat we atuh pamengsakan tenang gitunya ulah jugikeun ka tadi sholat Jumat yang akhirnya tidak tertunaikan karena pahala sholat Jumat itu ya sama dengan pahala fardu. Jadi konteksnya wah luar biasa ya wajib. Nah itu Pak yang pertama ya insya Allah. Kemudian yang kedua Pak harus satu-satu. Yang kedua apa pertanyaan Pak? Yang kedua sudah terjawab barusan di sholat. Oh hujan. Terakhir. Oh yang kedua yang sudah terjawab katanya yang kedua. Apa tadi yang kedua teh paling Ketiga. Yang tadi aja lupa. Oh darurat. Hujan tadi. Yang ketiga. Oh yang ketiga karena hujan gitu. Nah nanti akan di sini Pak dibahas setelah ini tadi karena al-mutaqaddimatu fil matar. Itu ya al-mutaqaddimatu fil matar. Kalau konteksnya adalah dia sholat jamak takdim dengan sebab hujan gitu, boleh ditunaikan. Nanti akan kita bahas arahnya lebih jelas lagi. Cuma bagaimana kan mungkin yang menjadi pertanyaan Bapak mungkin ini di rumah kemudian saya tidak sholat berjamaah kemudian tidak ke masjid dengan sebab apa Pak? Hujan. Nah, justru tidak disunahkan berangkat ke masjid Pak kalau hujan besar. Ada hujan. Gimana? Ada jasmine, ada payung. Ya mungkin kan konteks fikih dulu disebutkan dalam situasi yang apa Pak? Nulaleur. Kedah apa lagi Pak? Kedah nanti ngalangkungan jamatan. Nah model sekarang maiji payung aya, jas hujan aya, mobil aya, jalana oge tos di eta Pak yang menjadi masalah. Jadi terhalang kita untuk melakukan sholat apa Pak? Sholat di rumah meskipun dalam kondisi apa Pak? Hujan besar karena situasional. Kalaupun toh tadi tidak mengesahkan sholat berjamaah, nah Bapak di masjid kemudian Bapak sholat apa? Jumat, sholat apa? Ya sholat duhur. Ini kaitan dengan Jumat mungkin Pak ya, sehingga dia tidak menunaikan apa sholat Jumat boleh, tidak menjadi masalah. Gitu. Kalau ya dulu kan dalam konteks ingat saya kata guru gitu Pak. Jadi lamun jalana laleur cenah kedah mentas naon? Kedah mentas walungan karena masjidnya jauh dari rumah, ya tidak mengapa tunaikan saja sholat duhur sebagaimana biasa di mana Pak? Di rumah. Justru karena celaka bilih kabacanak palin Pak. Makanya justru bagus kayaknya sholat di mana Pak? Di rumah gitu. Kalau memang kondisi hujan lebat gitu Pak ya, nah, itu kondisinya seperti begitu. Tapi kalau diceritakan kondisi sekarang ya ke masjid hanya 100 meter gitu Pak ya, nya aya payung, aya mobil cekasarna mah Pak ya, kemudian jalana oge geus tilaleueur kadul katiluna teu meuntas naon Pak? Teu meuntas walungan gitunya asa kacida we kalau salat Jumatnya di mana Pak? Ya lain salat Jumat. Ya salat duhur sendiri di mana? Di rumah. Nah itu mungkin Pak ya. Alhamdulillah insyaallah. Sedikit lagi nih. Waqalu apa? Tanya tapi yang bahasa Arab. Oh ya, bagaimana dengan khatib yang berbahasa Arab? Boleh, tidak menjadi masalah. Gitu. Justru di sebagian tempat itu dengan khutbah, memang Pak di sebagian tempat ada. Jadi kan tausiahnya itu ditunaikan sebelum datang waktu azan. Jadi contoh waktu adzan itu sekarang jam 12 kurang berapa Pak? Ya jam 12 kurang seperempat. Jadi jam 11 dari jam 11 lebih seperempat itu sudah ditunaikan khutbah Pak. Iya, mau dengan berbahasa apa? Silahkan. Adapun dia dan boleh dengan apa-apa tangan seperti begini gitu kan ya boleh, tidak terikat oleh aturan. Gitu untuk menyampaikan apa tausiah itu di sana tausiah bebas Pak, sehingga datang sholat Jumat ya dia apa duduk ya kemudian adzan imam berdiri ya kemudian dia hanya menyampaikan bahasa konteksnya apa Pak bahasa Arab saja hanya 5 menit ya
hampir rata-rata gitu Pak. Nah itu udah saya lewat tunaikan sholat sudah pulang gitu, tidak mengapa. Dan asal sholat Jumat itu yang penting terpenuhi apa Pak? Ya, syarat dan rukun. Adapun yang kita lakukan di sini karena kenapa masjid menunggu jamaah. Kan jadi kalaupun apa oleh BKM khutbah di sini gitu Pak ya, belum pada datang, tapi silakan yang datang, yang sholat, yang mendengarkan karena sholat Jumat belum tertunaikan, artinya belum masuk waktu duhur. Dan itu tausiah bebas Pak gitu, mau menerangkan fikih mau bebas tausiah dengan perbuatan, dengan gerakan tidak mengapa. Itu yang menjadi masalah, sehingga sekarang memang iya, makanya kan konteks khutbah Jumat itu apa? Panjangkan sholat, pendekkan khutbah. Tapi kenapa ya sekarang itu kalau panjang khutbah salat pendek? Sebetulnya mas sudah menyelesaikan sunnah Pak. Pondokkan khutbah, panjangkan sholat gitu kan. Karena masalahnya kan oleh Pak DKM ini sudah diatur harus berapa jam, setengah jam khutbah Jumat. Pak DKM punya aturan dari mana nih khutbah harus setengah jam gitu Pak ya. Nah itu seharusnya mah memang iya, seperempat menit itu 20 menit itu harus beres khutbah dengan apa Pak? Dengan sholat gitu. Seharusnya memang sepertinya begitu. Panjang pengumuman Pak. Apa Pak? Panjang pengumuman. Iya, panjang pengumuman. Kan ada pengumuman mas sebelum Allahu Akbar gitu Pak ya. Sebelum masuk apa Pak? Ya tidak menjadi lagot juga. Bagusnya kan dulu sudah disampaikan, kenceleng pun juga sebetulnya mah. Nah, itu Pak pas waktu apa Pak? Pas waktu pengumuman. Bagus nama kenceleng teh. Gitu. Jadi nggak apa-apa lagot juga. Tapi kalau sudah imam berdiri, kencelin apa Pak? Berjalan. Khususnya seharusnya mah diam, jangan berjalan, bagusnya mah gitu. Tapi kadang-kadang sulit dirubah Pak seperti itu menjadi karakter, karena ada sebagian ya ulama mengatakan ya tangan begini lagot tidak Pak? Paman lagot pala Jumatalah. Nah, itu Pak ya. Itu sebenarnya. Ya. Ada di suatu tempat yang pakai tongkat itu kan ada di tongkat. Ya, wah. No, berarti nanti harus kita bahas Fathul Muin Pak ya. Boleh. Iya, boleh. Sunnah Pak. Sunnah pakai tongkat. Ada di sini juga Pak, Masjid Nurul Hidayah yang belakang Mito tuh Saluyu. Masjid Raya juga. Masjid Raya boleh sunnah. Ya kenapa nggak dipakai atau tongkatnya? Ini masalahnya mah, punten. Masalahnya mah hiji wah muroki nih. Kan tugas muroki itu kan memberikan wasiat terlebih dahulu. Faman lagaut pala Jumatalah, bagus. Sehingga estafet apa Pak? Tongkat. Sehingga apa? Kalaupun ada huru hara imam ya sudah tinggal menggunakan saja apa tongkat. Mungkin tidak menggunakan tongkat sekarang sudah serasa apa Pak? Ya serasa aman. Padahal kan ada imam yang dibunuh sedang sholat Jumat Pak ya, sedang khutbah. Karena apa? Tidak setuju atas apa khutbahnya imam. Dia kan ujug-ujug kalau geceng nengel imam kan ada apa terjadi seperti itu. Makan dengan apa Pak? Tongkat sebenarnya babukan. Nanti DKM baru kita pakai tongkat. Oh ya boleh lah. Cuma satu konsekuensinya, kalau mau pakai tongkat ya harus ada muroki Pak. Tapi kalaupun toh juga tidak ada muroki, kalau pakai tongkat ya pakai saja. Kalau udah siap muroki. Insya Allah itu ya. Nah, itu mungkin Pak ya kaitannya dengan apa? Tongkat. Tapi sekali lagi tongkat itu sunnah bukan rukun gitu ya. Tidak termasuk apa rukun khutbah, kita harus pakai tongkat. Tapi nanti akan dibahas Pak. Wah subhanallah, nanti dalam kitab Fathul Muin lebih jelas lagi nanti penjelasannya ya. Alah, jam berapa Pak? Sudah lewat Pak ya? Oh iya, tentang khuf, ya betul tuh Pak Ustaz, khuf. Nah, jadi khufnya seperti begitu Pak, stiwel.
Ya, itu bagi yang mukim boleh dipakai selama 1 hari 1 malam dengan kurun waktunya kalau dia seorang mukimin. Jadi memakai khuf itu setiwel harus setelah bersuci gitu. Kalaupun nanti terkena hadas, ya tinggal mengusap khufnya saja Pak. Kalau bagi mukim cukup 1 hari 1 malam. Nah, jadi jangan lebih dari 1 hari 1 malam. Karena kenapa? Kalau lebih dari 1 malam nanti tidak sah bagi mukim. Berarti kadaluarsa masa efek apa? Expire gitu. Kalau bagi musafir itu sunnah pakai khuf gitu Pak ya, selama berapa? Ya 3 hari 3 malam. Nah, kemarin sudah disampaikan jika pakai khuf gitu Pak ya, jangan sampai sholat terbuka khufnya gitu Pak ya. Kalau terbuka berarti itu dapat merusak sholat, karena kaitannya adalah terbukanya khuf kaitannya dengan hal-hal masalahnya kesucian gitu ya. Artinya apa kesucian di sini? Syarat sah sholat itu harus suci. Artinya apa? Harus berwudu. Kemudian dia terbuka, maka menjadi apa? Menjadi rusak sholatnya karena terbukanya khuf dalam apa? Dalam posisi sholat gitu. Nah itu hubungannya dengan kan kemarin dibahas tentang orang yang pakai sepatu. Ya. Dan khuf di sini sepatu itu ada yang begini maksudnya. Kemarin yang kita jelaskan. Ya betul. Situasional. Artinya kan kalau sholat perang Pak, perang berarti kan dia sholat tidak tertunaikan di mana Pak? Di masjid yang mungkin situasionalnya seperti begini. Dia kan sholat apa? Sholatnya pasti di lapangan, mungkin abri-abri Pak ya, yang sholatnya di hutan karena dia punya tugas, ke masjid kan jauh, boleh, tidak menjadi masalah. Dia tidak melepaskan khufnya selama 3 hari 3 malam gitu. Sholatnya pakai sepatu, iya boleh, tidak menjadi masalah. Cuma yang jadi masalah jika pakai sepatu abri gitu Pak ya, kemudian abri teh datang, kemudian lakacat sholatnya gimana Pak? Dia sebagai apa? Makmum gitu Pak. Nah, saya mau perjalanan. Emang perangnya segenting apa Pak? Itu yang jadi masalah mungkin ya gitu. Jika memang ya subhanallah akbar, hukum itu sangat situasional. Boleh, tidak menjadi masalah. Jika memang itu terjadi ya bagi mereka TNI aparatur negara yang sedang menjalankan tugas di pelosok mungkin Pak ya. Karena sholat bagaimanapun juga menjadi kewajiban bagi dirinya. Kaitannya dengan ribet harus buka apa Pak? Sepatu, ya sudah, niat pakai khuf saja setelah bersuci. Untuk musafir 3 hari 3 malam pas waktu wudu ya tinggal usap saja dengan rata, sudah cukup, nggak usah buka sepatu. Nah itu Pak, kaitannya dengan khuf. Nah itu mungkin khuf kulitnya mungkin nggak akan dibagi, mungkin jamaah pakai. Nah itu. Kalaupun toh dipakai gitu Pak ya, ya tidak menjadi masalah, gitu Pak ya, itu khufnya. Nah itu bisa dipahami Pak ya, insyaallah. Wa qulu masjidu jamaah laisa biqayyid. Masjid jamaah berjamaah laisa biqayyid, tidak menjadi batasan, bal walil aglab, hanya ke rata-rataan saja. Wa qalu sallaituma yasduqu bil infirad wal jamaah sawa'un sawat al jama'atani aw zala ihdahuma bi fadilah ka kaunil imamu a'lamu aw wara. Pak, ditunaikan salat i'adah itu karena dia tahu apa? Jika salat bersama dia itu lebih waro. Bisa dipahami Pak? Atau alamu, imam yang dijadikan imam itu sehingga kita sholat muadah, dia lebih tahu ilmunya tentang sholat sehingga dia apa? I'adah gitu. Al-jamu aksur atau al-jamu aksaru, atau sholat yang ditunaikan itu lebih banyak dibanding dia tadi sholat apa? Berjamaah dengan yang lain, itu akan lebih afdol. Makanya dia muadah. Satu, karena kualitas imam mungkin dia lebih apa? Ya lebih alim, kemudian tingkat kewaroannya juga lebih waro, kemudian dilaksanakan secara ya lebih banyak daripada apa? Tadi dia melaksanakan sholat. Ya, kemudian al-makan wa asyraf, juga tempatnya lebih apa? Leluasa, lalu gina gitu. Jadi mungkin dia sudah sholat berjamaah di masjid kecil Pak ya, kemudian datang ke sini ya di musola, kemudian datang ke sini dia kelihatan situasi kondisinya lebih
nyaman, kemudian yang sholat berjamaah pun juga lebih banyak, kemudian imamnya lebih waro dan lebih alam, itu afdol sholat ibadah ya, diulang kembali dan pahalanya ya subhanallah akan lebih besar lagi ya, meskipun dia tadi sudah menunaikan sholat fardu. Bisa dipahami Pak konteks muadah di sini ya. Nah itu nanti ada syarat-syaratnya iadah. Jadi ada syarat-syaratnya pula kalau iadah. Syaratnya ada isna asyar, ada 12. Tentu minggu depan saja Pak ya. Syarat-syaratnya Pak ya. Gitu. Jadi salat muadah ada syarat-syaratnya apa saja. Nanti ada 12 insyaallah minggu depan kita sampaikan. Alhamdulillah. Cukup dulu Pak ya. Insyaallah satu niatul imamah. Yang pertama adalah salat Jumat, yang kedua salat muadah, salat yang diulang bagi imam, maka wajib hukumnya niatul imamah, mengucapkan kalimat imaman. Jika tidak, lam akidah salat, maka salat itu tidak tertunaikan. Jika salat itu tidak tertunaikan karena niatnya tidak sah, ya salat Jumat itu Pak ya, atau tidak salat muadah. Alhamdulillah, insyaallah semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.